Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowosi Painting, dan semoga Mas Bro yang sedang menonton diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan di sini seperti biasa saya kedapatan project untuk repaint motor dari Nmax. Di sini untuk warna, customer minta warna krem, agak dipadangin atau diterangin dikit, dan dikasih lembayung warna ungu Mas Bro. Jadi sebelum kita kasih base coat, kita melakukan pengamplasan, kemudian kita epoksi, kemudian kita amplas lagi. Dan di sini untuk cat kremnya atau base coatnya, di sini saya pakai cat NC. Cat NC yang racikan saya sendiri, memakai binder yang NC bukan yang PU. Biasanya aku kalau pakai binder PU, saya pakai binder punyanya Speedseeker, kalau nggak gitu punya Norbin. Tapi karena di sini customer budget minim, jadi di sini saya oplosin warna kremnya dipakai binder NC Mas Bro. Karena di sini pakai cat NC, jadi di sini untuk base coat saya semprot 2,5 lapis. Dan di sini setelah kita kasih base coat, kita kasih jeda 10 sampai dengan 15 menit untuk kita lanjut ke proses pelapisan di warna ungu, atau kita kasih siralik ungu. Dan untuk siralik ungu di sini saya menggunakan binder PU. Tetap saya oplos sendiri. Jadi gimana Mas Bro? Aman nggak? Banyak pertanyaan seperti itu di kolom komentar saya. Jadi gini ya Mas Bro, untuk kita kalau memakai, pertama kita epoksi pakai thinner NC atau thinner biasa. Tapi kalau di sini saya pakai thinner HG. Dan untuk base coat saya menggunakan NC dengan thinner HG. Kemudian nanti lembayung atau siralik saya menggunakan bahan binder PU. Apakah aman kalau langsung di clear coat? Sebaiknya jangan dulu di clear coat, tapi kita kasih jeda 24 jam, atau yang biasa kita diamkan seharian lah. Tunggu sampai benar-benar cat atau base coat kita itu kering Mas Bro. Berbeda dengan kita dari awal kita full pakai thinner PU atau bahan PU, mulai dari base coat kita pakai PU, maka penanganannya juga beda, dikarenakan untuk PU kita tidak bisa untuk menunggu lama. Untuk base coat PU kita wajib ya maksimal 1 jam untuk kita clear coat, agar tidak mendapati hasil repaint atau hasil clear coat yang tidak mau menempel di catnya. Karena cat dari PU itu sangat cepat kering. Kalau sudah kering, terkadang kita harus wajib mengamplasnya dulu, kemudian kita kasih base coat lagi, kemudian baru kita beranjak ke clear coat. Kalau nggak gitu pasti banyak penyebab atau cracknya, seperti clear tidak mau menempel pada catnya atau gampang terkelupas. Ya seperti itu Mas Bro. Jadi di sini kita harus pahami betul-betul bahan yang kita gunakan, agar kita bisa sacet-sacet waktu bayaran loh Mas Bro. Jangan sampai kita mengulangi lagi untuk proses kedua kalinya, karena sangat membosankan kalau kita mengulanginya kedua kali. Dan ini hasil setelah tadi malam kita semprotkan warna krem dan ungu Mas Bro. Dan di sini langsung aja kita hantam pakai clear. Dan di sini untuk clear saya memakai clear Auto Glow 4010 dengan
lapisan 3 lapis tanpa flow coat. Karena di sini dananya minim, jadi tanpa flow coat kita langsung hantam tebal tanpa ada sawur-sawur atau gimana, langsung mode flag attack. Untuk jeda per lapis kita beri jeda 10 menitan. Untuk rasio perbandingan saya di sini memakai perbandingan 4:1:3. Jadi 4 untuk clear coat, 1 hardener dan 3 thinner mas bro. Untuk tekanan angin saya di sini memakai 2 bar. Yang saya pakai di sini adalah spray gun kesayangan saya, Aurita, karena masih belum mampu buat beli SATA. Tapi doakan saja buat kelancaran rezeki agar nanti kita bisa membeli spray gun SATA, spray gun idaman, dan kita bakalan ya sedikit merenovasi tempat pengecatan lah agar terlihat bagus, nggak kumuh seperti ini. Karena seperti ini itu pasti adalah debu-debu yang masih menempel. Jadi di sini saya selalu pakai poles buat finishing untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Mungkin ada 1-2 di bagian panel atau media, pasti itu. Maka dari itu di sini saya sehabis melakukan clear coat, saya lihat apakah ada yang debu yang menempel atau ada kayak yang meler. Dan kalau ada yang debu nempel, pasti langsung saya berikan poles atau biasa disebut clear correction. Dan untuk clear correction nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya, atau sebenarnya sudah ada sih di video saya sebelumnya untuk repaint Yamaha R25 warna Monex Blue kalau nggak salah. Di situ saya benar-benar melakukan pemolesan dan melakukan pengamplasan dengan cara saya sendiri. Jadi silakan aja ditonton kalau Mas Bro membutuhkan referensi gimana cara proses pengamplasan sebelum kita menginjak poles, dan bagaimana kita melakukan pemolesan setelah kita mengamplasnya. Jadi di sini kita bukan untuk menggurui, tapi ya hanya sekedar berbagi pengalaman, sharing-sharing, dan hanya untuk biar tahu lah customer apa yang bahan kita gunakan, kenapa kita memakai bahan seperti ini, apakah karena budget minim atau gimana. Itu pasti saya sebutkan, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Oke Mas Bro, jadi seperti ini hasil setelah 3 lapis menggunakan clear auto glow 4010. Untuk hasil saya kembalikan lagi kepada penilaian Mas Bro sendiri. Jadi sekian dulu video saya ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.